Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Ini yang lagi viral ya teman-teman ya, di mana ada kasus seseorang yang bernama George Sugama Halim, anak bos roti di Cakung, ditangkap polisi karena aniaya karyawati hingga babak belur. Jadi ceritanya si anak bos ini ya, dia itu sempat, kalau lihat di video yang viral, dia sempat melempar karyawannya itu dengan kursi, melempar juga dengan alat pembayaran ya, EDC itu, sehingga membuat korban luka di kepala, yang mana juga si pelaku ini menyatakan bahwa dia itu kebal hukum. Apalagi yang kalau melaporkan orang yang tidak punya duit seperti karyawannya itu, pasti nggak akan bisa jalan kasusnya. Itu ya sesumbarnya dia ya teman-teman. Dan menurut saya kemungkinan itu bisa terjadi. Karena apa? Kalau misalkan kasus ini tidak viral, kasus ini nggak viral teman-teman, menurut saya si George ini akan bebas terus. Karena apa? Karena laporan yang dilakukan oleh korban itu dilakukan di bulan Oktober teman-teman ya. Korban ini melaporkan di pertengahan bulan Oktober tahun 2024. Padahal kalau kita bilang ini perkara 351 penganiayaan teman-teman ya. Sebenarnya penganiayaan itu sebuah kasus yang pembuktiannya itu sangat mudah ya. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena alat bukti untuk pembuktiannya hanya diperlukan visum dan juga saksi. Visum sudah dibuat, saksi juga sudah ada, tapi nggak segera jadi tersangka. Ini kenapa ya di Polsek Cakung, apa memang si pelaku ini, si George ini kebal hukum sampai Polsek Cakung ini nggak bisa ngapa-ngapain si George ini ya. Tapi untung kasus ini menjadi viral dan ada pemberitahuan ya dari ajudan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwasanya si George ini sudah ditangkap oleh tim Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polresta Jakarta Timur. Ini sudah ini sudah dilaporkan di Polres ya, bukan Polsek ya, di Polres Metro Jakarta Timur 17 Oktober 2024. Dan baru ditangkap hari-hari ini. Ini sebenarnya ada apa ya teman-teman ya, padahal dari pengakuannya si korban sendiri yang menyatakan bahwasanya saksinya sudah ada. Dan saksinya sendiri waktu itu katanya dia itu belum pernah dipanggil. Tapi ketika kasus ini viral, langsung ditangkap ini si George. Jadi kita berandai-andai teman-teman ya, kita berandai-andai apabila andai kata kasus ini tidak viral, pasti seperti ini. Bahwasanya si George ini adalah seorang yang kebal hukum. Karena dia sesumbar seperti itu. Dan sebenarnya ada apa sih dengan pihak Polres ya? Pihak penyidik, kasus yang sebenarnya gampang, alat buktinya ada, ya, saksi ada. Tetapi kok sampai bulan Desember, 2 bulanan ya, baru ada tersangkanya dan ditangkap. Kira-kira ada apa di balik semua ini? Apakah si George ini
yaitu ulang lagi ya, saya ulang-ulang, kebal hukum karena dalam tanda kutip bisa membeli pihak kepolisian atau seperti apa, kita tidak tahu teman-teman. Tetapi yang pasti saat ini si pelaku sudah ditangkap dan semoga saja pihak polisi tetap profesional tanpa harus menunggu kasus itu viral. Hendaknya sebuah kasus, sebuah perkara itu diproses secara profesional agar tidak menimbulkan sentimen-sentimen negatif dari pihak luar ya, karena masyarakat saat ini sangat sensitif dan sangat kritis terhadap apa yang dilakukan pihak kepolisian, apalagi yang melibatkan orang yang punya uang melawan orang yang tidak punya uang. Ya semoga saja, sekali lagi jangan tunggu viral dulu sebuah kasus baru kasus ini dijalankan, tetapi ketika proses itu jalan harus langsung ditangani agar keadilan itu bisa tercipta. Begitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.